Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Alfiana, NRP C1190214 dari kelas manajemen 2A Ikopin. Saya akan memaparkan hasil video observasi saya, yaitu kondisi tempat tinggal, dampak negatif positif, dan kondisi warga terkait COVID-19 di tempat tinggal saya. Sebelum lanjut ke video observasi saya akan menjelaskan COVID-19. Apa itu virus corona? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam 30 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.
Wabah COVID-19 ini telah masuk ke Indonesia dan Jawa Barat dikonfirmasi 2.113 orang positif, 479 orang diantaranya sembuh, dan 128 orang meninggal dunia. Lalu, korban COVID-19 di Kabupaten Cianjur sebanyak 3 orang positif dan 1 diantaranya meninggal dunia. Berikut kondisi tempat tinggal saya pasca COVID-19. Kondisi tempat tinggal saya sekarang ini cukup sangat sepi. Terlihat sebagian pertokoan ditutup dan sekolah-sekolah diliburkan dan beralih ke sistem daring atau dalam jaringan sesuai surat edaran dari Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Kemudian pemerintah juga menganjurkan tempat ibadah ditutup sementara dan masyarakat diharapkan beribadah di rumahnya masing-masing. Pemerintah juga menegaskan untuk tetap di rumah saja dan diharapkan warganya menjaga jarak atau social distancing. Berdasarkan keputusan Bupati Cianjur, pemerintah Kabupaten Cianjur telah memberlakukan PSBB secara parsial di 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Cugenang, Cipanas, Sukaresmi, Cianjur, Karangtengah, Pacet, Ciranjang, Cilaku, Haurwangi, Cikalongkulon, Sukaluyu, Warung Kondang, Gekbrong, Cibeber, Bojong Picung, Mande, Cidaun, dan Agrabinta. Dan Kecamatan Tanggeng adalah daerah tempat tinggal saya, bukan termasuk yang terdampak PSBB. Namun sebagian besar masyarakat keluar rumah tetap memakai masker dan diharapkan menjaga kebersihan. Hal tersebut Cianjur dinilai masih aman karena saat ini berada di zona hijau, meskipun berada di tengah-tengah wilayah zona merah. Dampak positif COVID-19 di daerah tempat tinggal saya adalah: yang pertama, masyarakat lebih peduli dengan kesehatan. Yang kedua, masyarakat bekerja sama dan fokus pada hal yang sama dalam menjaga kebersihan. Yang ketiga, lalu lintas tak sepadat pada masa pra-pandemi. Dan yang terakhir, yang keempat, kebersamaan dalam keluarga jadi lebih erat karena penghuni rumah beraktivitas di rumah. Dampak negatif COVID-19 di daerah tempat tinggal saya adalah: yang pertama, sepinya tempat wisata seperti pantai, wisata alam, dan sebagainya. Yang kedua, hotel-hotel ditutup dan sebagian mungkin ada yang gulung tikar. Yang ketiga, sebagian perekonomian bagi warga usaha kecil menengah merosot drastis. Yang keempat, bagi sebagian siswa dari keluarga tidak mampu dan ia tidak mempunyai smartphone, mungkin akan sulit mengikuti proses belajar sistem daring. Dan yang kelima, sinyal internet terkadang tidak mendukung dengan proses KBM sistem daring. Hal tersebut dikarenakan letak geografis daerah saya mayoritas pegunungan. Kemudian, listrik mati pun menjadi faktor utama penyebab tidak mendukungnya daring. Pemerintah menegaskan, hidup dengan normal yang baru atau new normal bukan berarti pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. New normal adalah hidup dengan mengedepankan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian, pemerintah Kabupaten Cianjur akan kembali membuka perkantoran untuk melayani masyarakat. PLT Bupati Cianjur juga mengingatkan agar masyarakat tidak euforia saat kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru diterapkan.
sekian yang dapat saya sampaikan saat ini. Saya Salma Alfiana Soleha pamit undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.